Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardian Dewantara dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika yang sudah saya buat. Yang pertama, hak kekayaan intelektual atau disingkat HAKI mencakup berbagai hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas hasil karya intelektual mereka. HAKI meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, yang semuanya berperan penting dalam melindungi inovasi dan kreativitas di dunia industri. Lalu adapun jenis-jenis HAKI, yang pertama hak cipta untuk melindungi karya seni, musik, dan literatur. Lalu yang kedua paten untuk melindungi penemuan baru dan proses yang inovatif. Lalu yang ketiga merek dagang untuk melindungi identitas produk atau jasa. Lalu yang terakhir desain industri untuk melindungi penampilan estetika dari suatu produk. Lalu adapun contoh-contoh kasus yang saya ambil, yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak cipta. Banyak kasus di mana perusahaan menggunakan musik atau video tanpa izin, misalnya penggunaan lagu-lagu populer dalam iklan tanpa membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Lalu kasus paten, perselisihan antara perusahaan teknologi mengenai paten perangkat lunak sering terjadi. Contohnya adalah sengketa antara Apple dan Samsung mengenai paten desain smartphone. Lalu yang ketiga merek dagang. Kasus ini di mana sebuah perusahaan menuntut perusahaan lain karena menggunakan merek yang mirip yang dapat membingungkan konsumen. Misalnya kasus antara Coca-Cola dan Pepsi terkait penggunaan logo yang serupa. Lalu adapun upaya perlindungan HAKI. Yang pertama mendaftarkan karya atau produk untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua pengawasan, memantau penggunaan karya untuk mendeteksi pelanggaran. Lalu yang ketiga tindakan hukum, mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. HAKI memainkan peran krusial dalam menjaga inovasi dan kreativitas di dunia industri. Dengan memahami jenis-jenis HAKI dan contoh aplikasinya, individu dan perusahaan dapat lebih baik melindungi karya mereka dari pelanggaran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan penghargaan yang layak atas usaha kreatif mereka. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.